Hai guys, assalamualaikum. Kalau kulit kamu sensitif dan kamu susah banget nyari exfoliating serum yang ringan, yang cocok buat kulit sensitif, di sini aku mau kasih tahu kamu satu serum yang ringan banget. Nanti juga aku akan jelasin kenapa dia ringan. Emang ingredientsnya apa aja dan prosentasenya berapa persen sampai aku bisa bilang bahwa ini ringan banget di kulit, bahkan yang kulitnya sensitif. Saking ringannya dia bisa dipakai setiap hari. Nah, aku mau bahas adalah serum dari Glow Better. Kalau kamu belum tahu, Glow Better ini ada sister brandnya dari Lacoco dan Avoskin. Nah, yang aku mau bahas adalah serumnya yang Cloud Skin Recipe Exfoliating Serum. Ini sebenarnya baru banget launching, jadi aku juga belum lama pakainya, sekitar 2 minggu lebih. Dan itu pun aku jeda-jeda. Kenapa aku jeda-jeda? Obviously karena kulit aku sensitif, jadi aku memang gak bisa pakai. Jangankan exfoliating serum, serum biasa aja aku belum tentu bisa pakai setiap hari, harus aku jeda-jedain, apalagi exfoliating serum. Dan mungkin kulit aku tuh udah hypersensitif kali hitungannya ya, karena bener-bener yang gampang banget merah, bentar-bentar merah gitu. Bayangin aja, pakai moisturizer aja, seringan-ringannya moisturizer itu masih banyak yang bikin kulit aku merah-merah. Jadi susah banget ngurusinnya, kayak udah susah cerah juga jadinya, karena bentar-bentar merah dan bentar-bentar gosong gitu loh. By the way, sepanjang video aku mukanya bakal bare face kayak gini, jadi mohon dimaklumi ada dark circle dan lain-lain. Tapi biar kamu bisa lihat hasilnya di kulit aku tuh sebagus apa serum ini. Di namanya aja Cloud Skin Recipe Exfoliating Serum, kita bisa tebak nih tujuannya dia adalah untuk mencerahkan, bikin kulit lebih glowing, bercahaya. Jadi ya Allah, boxnya nggak ada. Sayangnya aku nggak bisa tunjukin boxnya, padahal boxnya menarik banget. Tadi tuh udah aku siapin di sini, tapi kayaknya mbak aku rapiin dan kebuang sama dia. Itu boxnya lucu banget, cantik banget nih kalau teman-teman lihat, packagingnya cantik banget. Dia youthful menurut aku, jadi anak muda banget ya. Warnanya ungu dan putih, ceria banget, tapi tetap elegan karena tulisannya juga nggak macem-macem dan anggun lah, nggak yang rame gimana gitu. Ini kaca bukan sih kayak gini nih? Kaca ya Pak ya? Bahannya aku sih nggak yakin ini apa ya, kayak aku sih ngerasa kayak gelas tapi bukan gelas, mungkin keramik, yang bikin dia kerasa agak berat dan terasa mahal jadinya. Dan boxnya juga nggak kalah cantiknya, nggak cuman bentukannya dan desainnya, tapi keterangan dan informasi yang ada di boxnya juga menurut aku menarik. Nanti aku akan bahas, menurut aku boxnya itu penting banget dan fenomenal, karena menurut aku belum ada brand lain, rasanya ya belum ada brand lain yang mencantumkan keterangan selengkap Glow Better ini. Dia warnanya bening, terus teksturnya agak-agak gel gitu, tebel, jadi berasa lembab gitu dipakainya. Dia nggak ada parfumnya, tapi dia juga nggak ada wangi-wangi natural yang aneh-aneh juga. Wanginya juga benar-benar samar, hampir nggak kecium sih sama aku. Ini sebenarnya adalah kombinasi dari natural exfoliant dan clinical exfoliant. Emang apa sih natural dan clinical exfoliantnya? Sekalian aja aku sebutin hero ingredientsnya. Jadi dalamnya ada glycolic acid, peptide complex, niacinamide, salicylic acid, dan fruit mix extract. Nah, fruit mix extract inilah natural exfoliantnya, sementara clinical exfoliantnya adalah glycolic acid. Menariknya, glycolic acid di sini hanya 3,5%, yang mana itu termasuk rendah. Karena rata-rata biasanya exfoliating serum itu dia ada di 5-10% prosentasenya, dan itu pun udah bisa dipakai setiap hari. Sementara ini 3,5%, yang artinya dia sangat ringan, makanya ini sangat aman dipakai setiap hari, termasuk untuk yang kulitnya sensitif. Nah, untuk memudarkan bekas jerawat, sebenarnya aku tahu ya prosentasenya yang dibutuhkan itu sekitar 20%. Nah, kira-kira bisa nggak sih ini si Cloud Skin Recipe ini memudarkan bekas jerawat dengan presentasi yang hanya 3,5% glycolic acid aja. Nah, kebetulan banget, kebenaran banget, aku lagi ada bekas jerawat yang mau aku ilangin di sini. Ini ganggu banget. Nanti aku akan kasih tahu gimana hasilnya dalam 2 minggu pemakaian yang aku jeda-jedain ya. Glycolic acid ini adalah salah satu jenis AHA yang molekulnya paling kecil, jadi dia paling efektif untuk mengeksfoliasi kulit. Nah, glycolic acid ini yang mengangkat sel kulit mati, dia ngeratain warna kulit, dan dia juga ngalusin tekstur kulit. Selanjutnya ada peptide complex, dan di dalam serum ini ada 5% peptide complex. Dia bisa membantu untuk mengurangi atau menyamarkan tanda-tanda penuaan, dan dia juga bisa ngalusin kulit. Selanjutnya ada niacinamide 3% yang bisa bantu mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan menjaga elastisitas kulit. Nah, fruit mix extractnya ada 2%. Nah, inilah yang berperan sebagai natural exfoliant, dan dia juga bisa bantu untuk melembabkan kulit juga. Salicylic acidnya ada 0,5%, dan itu sebenarnya termasuk rendah ya, tapi udah lumayan efektif untuk membersihkan pori-pori dan mencegah jerawat, atau kalau misalnya kamu lagi jerawat
jerawat, dia bisa membantu merawat jerawat. Nah, kalau kita lihat dari ingredients-nya dia, fungsi utamanya dia itu udah jelas dia untuk mengangkat sel kulit mati supaya kulit kamu itu nggak kusam. Dia juga bisa mencerahkan kulit, menghaluskan kulit, mencegah atau menyamarkan tanda-tanda penuaan, dan dia juga bantu meratakan warna kulit dan menghaluskan tekstur kulit. Nah, yang aku seneng banget, dia tertulis dengan sangat jelas di boxnya kalau ini tuh tidak dianjurkan untuk dipakai ibu hamil dan ibu menyusui. Karena itu adalah pertanyaan yang paling sering ditanyain setiap kali aku nge-review produk. Aman gak sih Kak untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Dan di sini benar-benar jelas, clearly stated di boxnya kalau ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, which is impressive. Jarang banget aku ngeliat ada brand yang benar-benar langsung ditulis dengan jelas bahwa ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kayak kita tuh harus nyari tahu sendiri gitu. Mesti nanya dulu ke dokter, mesti research dulu sendiri di Google dan lain sebagainya. Jadi kayak ribet gitu loh. Oke, sekarang aku akan bahas tentang pengalaman aku, experience aku memakai serum ini. Pertama kali pakai, sebenarnya aku nggak ingat dengan jelas ya apakah ada rasa tingling apa enggak di kulit aku. Tapi yang jelas di pemakaian berikutnya sama sekali nggak ada rasa apa-apa, nggak ada rasa cekit-cekit sama sekali. Nah, I'm not sure apakah di hari pertama pemakaian ada terasa cekit-cekit tapi ringan atau malah nggak ada sama sekali. Jadi ini sebenarnya cukup mengejutkan buat aku karena biasanya serum, jangankan yang exfoliating serum ya, brightening serum aja bisa cekit-cekit banget di aku. Moisturizer aja yang katanya mild aja bisa cekit-cekit banget di kulit aku. Tapi ini sama sekali nggak ada. Nah, ketika bangun pagi-paginya kulit aku kelihatan lebih cerahan, slightly cerahan, dan tekstur kulit terasa lebih halus. Dan sama sekali nggak terlihat ada pengelupasan di kulit aku. Nah, pas pemakaian hari kedua, mungkin hari pertama itu kelihatan jelas perbedaannya karena sel kulit matinya yang sebelumnya numpuk itu udah keangkat gitu ya. Jadi kayak kelihatan slightly cerahan. Ketika aku pakai di hari kedua, tekstur kulit masih halus, tapi untuk cerahannya nggak terlalu kentara, nggak terlalu terlihat seperti di hari pertama. Mungkin karena udah keangkat duluan ya di hari pertama. Nah, setelah itu aku jeda lah 2 harian, aku istirahatin 2 atau 3 hari gitu, baru setelah itu aku pakai lagi. Nah, cuman sebenarnya waktu itu agak dilema ya, karena aku butuh untuk ngilangin bekas jerawat di sini, sementara aku nggak bisa pakai setiap hari. Akhirnya aku hanya totolin aja di sini. Nah, apakah dengan glycolic acid 3,5% itu bisa menyamarkan bekas jerawat? Jujur aku ngerasa ada perubahan warna di bekas jerawat aku meskipun nggak signifikan. Jadi aku lumayan optimis kalau aku pakainya lama dia bisa banget menyamarkan bekas jerawat. Sebenarnya klaimnya atau dilihat dari ingredientsnya ini sangat bisa dipakai setiap hari, cuman karena kulit aku super duper sensitif jadi aku mau cari aman aja, aku tetap jeda-jedain. Mungkin kalau aku pakai tiap hari bisa merah juga ya kulit aku karena beneran yang sensitif banget, dan kayaknya nggak mungkin aku pakai exfoliating serum tiap hari dia nggak bakal bikin kulit aku merah, rasanya bakal merah juga gitu. Jadi nah, di hari-hari dimana aku jedain itu, dimana aku nggak pakai itu, aku bisa mulai tuh bisa ngeliat kayak ada sedikit pengelupasan di bagian rahang sini, tapi dia nggak yang kelupas hebat gitu, enggak, hanya kelupas tipis-tipis aja. Pemakaiannya hanya di malam hari aja ya guys. Nah, kalau kamu udah pakai ini di malam hari, pagi-paginya, setiap paginya kamu wajib banget pakai sunscreen untuk melindungi kulit kamu. Karena kalau kulit yang udah dieksfoliasi itu otomatis kayak sensitivitasnya terhadap matahari itu bakal meningkat. Nah, menariknya itu semua keterangan itu semua udah ada di boxnya. Jadi benar-benar super lengkap banget di boxnya. Oh, dia juga klaim kalau dia bisa menyamarkan flek hitam juga. Yang mana aku belum tahu, belum kelihatan juga di aku ya karena pemakaiannya masih 2 minggu. Jadi tadi review Cloud Skin Recipe Exfoliating Serum dari Glow Better. Aku sangat nyaranin teman-teman untuk cobain ini, terutama yang kulitnya sensitif. Kalau yang kulitnya sensitif aja bisa pakai ini, apalagi yang kulitnya nggak kenapa-napa, karena ini dipakai sama yang kulitnya sensitif aja. Aku sih nggak ngerasa cekit-cekit sama sekali ya, dan ini benar-benar super mild banget. Dan hasilnya juga kelihatan. Harganya cuma 115.000 aja. Nah, kalau kamu mau beli, aku siapin linknya di bawah. Kamu tinggal klik aja biar kamu nggak perlu nge-search sendiri di e-commerce atau di mana. So ya gitu aja review hari ini. Mudah-mudahan membantu. Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman tanya aja di bawah. Aku usahakan jawab semampu aku. So ya, sampai ketemu di video aku berikutnya. Bye.